Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Maharani, NPM 2103011051. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Abstrak. Artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah hingga masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin. Pada awalnya, ekonomi syariah masih sederhana. Prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketepatan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul Mal dan pajak pengelolaan lahan yang disita dari negara ditaklukkan. Di era Utsman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin Abi Thalib, pajak atas pemilik hutan adalah sekitar 4.000 dirham dan diperbolehkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, mengambil sayuran sebagai zakat yang digunakan untuk sebagian rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka. Pendahuluan kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah. Siddiq menjelaskan dalam 2002 melihat fakta sejarah pemikiran Islam seusia Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah ketika itu, perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan Nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang 14 abad sejarah Islam ekonomi, Islam juga senantiasa dikaji melalui perspektif syariah dan muamalah. Sebagai besar diskusi ini hanya terkubur dalam literatur hadis, dasar-dasar hukum, ushul fikih, dan hukum fikih dari literatur-literatur yang telah ditulis oleh para sarjana dan pemikiran ekonomi Islam. Kita hanya menemukan sedikit buku yang secara khusus menelaah tentang ekonomi Islam. Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik, utamanya pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula. Sedikit buku yang secara khusus menelaah tentang ekonomi Islam. Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik, utamanya pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula. Tonggak ekonomi Islam mulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiringan dengan wahyu Al-Quran dan kebijakan Nabi terkait dengan ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu, serta kebijakan ekonomi yang pada Khulafa ar-Rasyidin. Pembahasan 1. Masa Abu Bakar ar-Rasyid. 2. Masa Umar bin Al-Khattab. 3. Masa Utsman bin Affan. 4. Masa Ali bin Abi Thalib. 1. Masa Abu Bakar ar-Rasyid. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak langsung lama, hingga sekitar 2 tahunan. Dalam kepemimpinan Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkangan pembayaran zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang melawan kemurtadan. Yatim 2000. Setelah berjalan 6 bulan dengan kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh dari kekayaan Baitul Mal itu. Abu Bakar diperbolehkan mengambil 2 tahun atau 3 tahun per 4 dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencakupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan 6.000 dirham per tahun. Al-Usairi 2006.
Namun, di sisi lain, beberapa waktu menjelang wafatnya Abu Bakar, ia banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratannya perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam, termasuk Badui yang kembali memperhatikan tanda-tanda pembangkangan pembayaran zakat sepeninggalan Rasulullah. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan keseluruhan kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. 2006 Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamaratakan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. 2. Masa Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemukaan sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai khalafati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulillah. Umar juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang yang beriman kepada para sahabat pada waktu itu. Yatim 2000. Pemerintahan Umar berlangsung 10 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk bidang pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah-daerah di sekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadikan kebijakan umat terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu, diantaranya pertama, pendirian lengkap Baitul Mal. Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Pada masa ini, harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sebagaimana Khalifah dan para amil hingga berperan sebagai pemegang amanah. Sejak Umar menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiringan dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkannya, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Dari berbagai perdebatan dan musyawarah itu, akhirnya Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai dan prinsip yang sama diadopsi khusus untuk yang akan datang. Syahidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedangkan penggantian posisi Umar sebagai khalifah di Madinah. Pada masa Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Pada saat pengepungan suku Bani Quraisy 5 Hijriah, pasukan kaum muslimin memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama di Hudaybiyah, mereka mempunyai sekitar 200 kuda. Karena zakat yang dibebankan terhadap barang-barang yang dimiliki produktivitas, maka seorang buka atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikarenakan zakat. Karim 2006. Pada generasi selanjutnya, kuda-kuda sudah mulai diternak secara besar-besar di Syriah dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. 3. Masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya seperti Balkan, Kabul, Ghazni, Karman, dan Sistan.
Setelah negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania 2002 Sudarsono. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menafsirkan harta yang dizakatkan kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai penggangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga pada khalifah sebelumnya. Ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang disulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum muslimin di setiap selesai melaksanakan sholat berjamaah. Memasuki paruh kedua kepemimpinan, yaitu 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. 4. Masa Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib merupakan khalifah keempat penggantian Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar Karamahu Wajah. Ia menikah dengan putri Rasulullah Fatimah Al-Zahra, dikaruniai 2 putra yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui karena masa-masa itu merupakan masa paling kritis, merupakan pertentangan antara kelompok. Muncul pula pada waktu itu tuntunan para sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana. Ia sedang sukarela menarik dirinya dari dalam penerimaan bantuan Baitul Mal kas negara, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Apapun fakta hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan ringkih dalam menjalankan keuangan negara. Pada masa pemerintahan juga Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abu Thalib dengan khalifah sebelumnya. Masa Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagai halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Istimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Penutup. Pada dasarnya, pada zaman Rasul, tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah sangat kacau, masih sangat kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Suku-suku yang terkenal pada saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi. Namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang perekonomian. Praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditaklukkannya negara-negara di sekitar Jazirah Arabia meliputi Romawi Timur dan seluruh Persia termasuk Irak. Titik berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah yang disita dari negara yang ditaklukkannya. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.